Baiklah, selamat malam dan selamat berjumpa lagi di video night kita pada malam ini untuk program Win Wellness. Dan pada malam ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan satu buah topik lagi, yaitu mengenai air. Dan untuk topik kita pada hari ini ianya terbagi pada dua bahagian, yaitu yang pertama yang sedang ditunjukkan di screen ini, yaitu rindu setengah mati pada segelas air. Dan untuk bahagian yang kedua ataupun tajuk yang kedua, yaitu mata air kehidupan. Dan saya akan sampaikan bahagian pertama terlebih dahulu. Baiklah, mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan rindu setengah mati pada segelas air. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua di sini yang sedang menonton video pada malam ini cukup familiar dengan perkataan segelas air, perkataan segelas air ini. Mungkin ada yang di antara kita di sini yang favorite minuman dia yaitu air biasa. Macam saya sangat menggemari air biasa. Saya sangat suka minum saya sangat suka minum air mineral lah, macam gitu. Jadi, sebelum itu saya akan menyampaikan sebuah cerita, yaitu cerita ini kisah benar, dan yaitu pada tahun 1942 pada bulan Oktober, ada seorang kapten tentara yang bernama Rickenbacker, tentara Amerika, mendapat arahan untuk melawat kamp Amerika Serikat di Australia, New Guinea, dan Solomon Island. Jadi, dia pun bersama dengan anggota-anggota tenteranya yang lain memulakan penerbangan ataupun perjalanan mereka lah, journey mereka untuk pergi untuk melawat kamp-kamp Amerika Serikat. Semasa dalam journey mereka tu, juru terbang kapal mereka itu hilang kawalan dan mereka jatuh di lautan Pasifik. Pada ketika itu di lautan Pasifik, kalau kita tahu yang lautan Pasifik ini memang sangat luas, dan pada saat itu ada satu kawasan di mana ia terdapat air garam hijau. Dan air garam ini dia bersifat sangat kasar, dan mungkin dia macam partikel-partikel yang ada bentuk partikel-partikel yang besar lah, sehingga ia memecahkan tingkap kapal terbang mereka. Jadi juru terbang itu cakap sama anggota-anggota tentara itu, dia cakap, kita hanya ada 30 hingga 60 saat saja untuk keluar daripada kapal ini. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka kan tentara, mesti mereka pun sudah cukup bersedia lah apabila menghadapi situasi macam begini. Mereka sempat memasang kaki keselamatan ataupun macam rafting, dan ada yang mengambil beberapa benda yang mereka sempat, macam tali pancing dan juga beberapa makanan seperti buah oren. Walaupun pada saat itu Rickenbacker bukan ketua mereka, bukan beliau punya tim, tetapi dia berasa yang dia perlu memimpin mereka. Mungkin ini sebab dia ada aura yang memang sebelum ini dia pernah jadi ketua-ketua kumpulan kan. Jadi dia pun memimpin mereka. Beberapa hari lama mereka terperangkap di lautan Pasifik itu. Mereka semua merasa lapar dan haus. Semestinya lah mereka merasa lapar dan haus, apalagi sumber-sumber ataupun bekalan yang mereka bawa itu tidak mencukupi untuk mereka, sehingga pada hari yang ke-6 mereka sangat lapar, mereka sangat haus. Dan mereka tidak pernah putus asa, mereka masih lagi bersemangat untuk menyanyikan lagu-lagu rohani, sebab mereka percaya yang sekiranya mereka nyanyi lagu-lagu rohani ini akan dapat meningkatkan mereka punya iman dan semangat. Tiba-tiba dalam situasi begitu, ada seekor seagull yang burung yang selalunya memang nih burung ada di laut lah,
yang warna putih kelabu. Dia hinggap di atas topi Captain Rickenbacker. Jadi apa yang terjadi? Tiger itu dijadikan makanan mereka pada malam itu. Captain Rickenbacker dia merasakan yang petanda ada seekor seagull datang kepada mereka ini merupakan satu petanda yang baik ataupun petanda dari Tuhan yang mereka akan diselamatkan. Dan ini membuatkan dia lebih percaya dan tidak berhenti untuk terus berdoa sama Tuhan. Dan pada malam itu hujan turun membasahi mereka semua. Tapi Captain Rickenbacker itu dijadikan sebagai tempat untuk kumpul air, dan apabila mereka sudah kumpul air, dia berikan kepada setiap anggota dia. As time passed by, hari berganti hari semakin sukar bagi mereka, keadaan semakin sukar. Tetapi Rickenbacker tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu beserta dan memimpin mereka, dan dia pun memberi semangat kepada anggotanya untuk tetap bersabar, untuk tetap bersemangat. Dan tiba pada hari seterusnya, itu pada hari ke-7, hujan turun sekali lagi, dan mereka sekali lagi dapat membasahi air di tekak mereka yang dahaga itu. Dan pada saat itu mereka merasakan bahwa air hujan ataupun air yang mereka minum itu merupakan air yang paling segar yang mereka pernah rasa. Hari berganti hari, sudah lama mereka terperangkap di sana. Tibanya pada hari ke-21. Sangat lama mereka di sana ya. Dan ada sudah yang menunjukkan tanda-tanda lemah sebab mereka kekurangan air, kekurangan makanan, dan ini telah menyebabkan yang anggota-anggota tentara mereka yang lain itu dehidrasi. Dan dalam keadaan macam begitu, Captain Rickenbacker dia sangat takut, dia cemas sebenarnya. Tetapi dia coba untuk menunjukkan yang dia ini akan beserta mereka, akan mengawal ataupun akan menjaga mereka. Dan tiba-tiba pada masa itu mereka ternampak bentuk-bentuk kapal terbang di atas yang akan menyelamatkan mereka. Jadi pada hari ke-21 mereka semua telah diselamatkan, dan mereka pun dihantar di hospital untuk memeriksa kondisi badan mereka. Rickenbacker dia kehilangan 54 pound sepanjang kejadian itu, dan di hospital dia diberikan air sebanyak 2 ounce setiap 2 jam untuk mengelakkan kejutan. Tetapi pada waktu malam dia akan mencari dan akan memerlukan air yang lebih banyak, karena ini berlaku kesan daripada dehidrasi semasa penderitaan yang dihadapi apabila dia dan ahli anggotanya terperangkap selama 21 hari di Lautan Pasifik. Jadi apa yang kita boleh nampak daripada cerita ini, sebenarnya banyak faktor yang membantu anggota tentara itu bersama dengan Captain Rickenbacker untuk terus kelangsungan hidup mereka. Poin yang paling utama di sini ialah meminum air boleh menyebabkan perubahan di antara kehidupan dan kematian. Maksudnya, kalau kita minum air, kita mengelakkan dehidrasi, ianya akan membantu kelangsungan hidup kita. Dan oleh itu, kenapa ditegaskan air sangat penting untuk badan kita. Air boleh meneruskan kehidupan kita, dan ambillah air yang segar untuk kita punya badan. Daripada cerita itu, saya percaya kita dapat satu pembuka minda yang pembuka minda mengenai perkongsian kita pada malam ini. Seterusnya, meminum air yang cukup dapat meringankan nyeri tulang belakang, meringankan konstipasi kronis, menolong Anda menurunkan berat badan. Tahukah kita bahwa sistem-sistem utama yang dalam badan kita ini sangat memerlukan air untuk berfungsi? Kita punya tulang,
sendi, kulit, otak, dan hati kita ini semua memerlukan air. Jadi kalau berlakunya hidrasi yang terlampau, ianya akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan seperti masalah urin. Buah pinggang kita pun akan menghadapi masalah dan penuaan pramatang. Dan selalunya budak-budak dan juga orang yang lebih berumur ini lebih mudah mengalami dehydration ataupun dehidrasi. Tapi saya ingin nyatakan kalau badan kita terlebih air juga, dia sebenarnya tidak baik untuk badan kita. Dan itulah kenapa kita perlu kasih seimbang kita punya dehydration dalam badan kita. Dan dehydration yang baik ini, dia boleh mengawal kita punya mental, berat badan kita, rasa penat, sakit kepala, kering mulut, dan banyak lagi sebenarnya. Oke, dan saya juga ingin menjelaskan beberapa kebaikan meminum air, yaitu yang pertama, 70% air membentuk kita punya otak. Dan kita ada 30 billion sel dalam otak dan 70% dibentuk melalui air. Yang ketiga, paru-paru kita ini terdiri 90% air. Kita tengok betapa banyaknya, betapa pentingnya air dalam kita punya sistem-sistem di badan kita ini. Badan yang terhidrasi ini akan membantu organ-organ berfungsi dengan lebih baik. Itulah sebabnya kalau kamu pernah dengar kalau apa orang panggil tuh meme, Asian mother meme, yang kalau kita sakit kepala kan anaknya sakit kepala, terus itu ibu cakap, itulah tidak minum air. Sebenarnya logik juga tuh. Kalau kita dehidrasi, kita akan mengalami sakit macam sakit kepala. Nah, jadi itulah kenapa kita perlu sentiasa hydratekan kita punya badan supaya kita punya organ-organ yang dalam badan ini pun akan berfungsi dengan baik. Dan itulah antara beberapa kebaikan minum air yang saya dapat jelaskan. Sebenarnya banyak lagi nih kebaikan minum air, bukan sepakat 4 saja, tapi banyak lagi. Jadi, apa yang kita boleh aplikasikan dengan murid-murid ataupun dengan pelajar? Pelajar, mereka mengambil ataupun minum air sambil, maksudnya mereka akan minum air dan berjalan beberapa menit. Apabila ketika mereka sedang rehat dari belajar, akan membantu mereka lebih fokus dan otak pun akan berfungsi lebih baik apabila ada pergerakan dan apabila otak kita dapat air secukupnya. Dan saya sebagai pelajar saya agak setuju dengan pernyataan itu karena kalau kita baca di sini, otak mereka memperoleh air yang cukup, bukan soda, hanya air yang murni dalam slide ini. Saya bersetuju sebab apabila saya sedang belajar, kalau tiba-tiba saya macam penat, saya akan berhenti kejap, saya minum air dan otomatis saya punya mata tuh dia akan macam fresh. Jadi itulah, air pun akan membantu kita untuk lebih fokus. Seterusnya, air dapat menurunkan risiko serangan jantung pada diri Anda. Serangan jantung sering muncul pada waktu subuh sebelum matahari terbit ketika darah menjadi kental karena orang mengalami dehidrasi. Dan mengenai penyakit jantung dan air ini, kalau kita mau kurangkan risiko serangan jantung, apa solusinya? Minumlah air yang secukupnya. Dan sebuah kajian di Loma Linda University mengatakan manusia yang minum air 5 atau lebih gelas dalam sehari adalah tidak mudah mengalami penyakit jantung berbanding orang yang hanya minum kurang dari 2 gelas sehari. Jadi, kasihlah kita minumlah 5 atau lebih gelas dalam sehari. Janganlah 2 gelas saja, memang tidak cukup untuk badan kita itu. Meminum air menurunkan nyeri rematik. Minum air secukupnya dapat mengurangkan nyeri rematik ini disebabkan air dapat melegakan sakit tulang belakang kita. Minum air juga dapat membantu menghilangkan nyeri ataupun ngilu-ngilu dan sakit sendi
yang kita sering alami. Sementara kalau berlaku dehidrasi, ianya akan menyebabkan perlanggaran antara tulang. Jadi air pun bukan itu saja, air pun penting untuk kita punya ginjal. Mari kita lihat apakah yang diperlukan oleh air oleh dalam ginjal kita. Ginjal Anda yang luar biasa. Diserahkan di sini. Setiap menit 24% darah kita pergi ke ginjal dan dibersihkan. 1/2/4 air dikeluarkan melalui air seni setiap hari. Air adalah kunci untuk mengeluarkan racun-racun. Kita tengok, air adalah kunci untuk mengeluarkan racun-racun. Ginjal kita ini memerlukan air yang cukup untuk menapis ataupun filter, paling tepat dia kasih bersih semua kotoran pada darah kita. Dan dia juga membantu detoxify kita punya darah. Dan inilah keajaiban air yang akan berlaku untuk kita punya ginjal. Terusnya, air itu baik bagi sistem pencernaan. Saya yakin kita semua tahu air itu baik untuk pencernaan kita. Mungkin ada yang ada masalah pencernaan di sini. Oke, mari kita lihat. Minum air boleh membantu masalah pencernaan karena minum air suam terlebih dahulu pada waktu pagi akan membuat sistem pencernaan dan mengurangkan masalah sembelit. Minum air antara waktu makan juga baik untuk pencernaan. Dan ramai orang, mereka biasakan diri mereka minum 2 gelas air suam ketika pertama kali bangun dan kemudian minum lagi 2 gelas pada waktu pagi, tengah hari, dan malam. So, total mereka ada macam dalam 9 ke 10 gelas dalam sehari. Dan ada juga yang minum air sekitar 4,5 hingga 5 petang sebelum mandi. Kebiasaan ini sangatlah baik karena ianya akan membantu mempengaruhi sistem pencernaan badan kita. Air juga penting bagi otot-otot badan kita. Dan sebuah eksperimen atau percobaan telah dilakukan di University Harvard, di Fakulti Kesehatan di University Harvard, yaitu mereka telah membandingkan 3 kelompok itu. Yang pertama, para atlet yang berolahraga tanpa air, suhu mereka naik ke zon keletihan di 102 derajat Fahrenheit hanya dalam 3 hingga 5 jam. Dan yang kedua, para atlet yang berolahraga dan minum air sepuasnya, mereka nanti akan mengalami keletihan setelah 6 jam. Dan yang ketiga, yaitu para atlet yang berolahraga dan dipaksa meminum air 1/3 kali lebih banyak dari kemampuan mereka, suhu tubuh mereka tidak pernah menyentuh 101 derajat Fahrenheit. Dan mereka juga belum merasa letih setelah lewat 7 jam, dan mereka merasa masih sanggup dan segar untuk melakukan olahraga. Nah, itulah yang dikaji oleh Fakulti Kesehatan di University Harvard. Jadi, berapakah banyak air yang dapat dikatakan cukup untuk badan kita? Air haruslah diminum selama beraktivitas, maksudnya minum secara berkala lah, yaitu untuk memuas kita, dan 1/3 kali lebih banyak. Oke? Dan seseorang itu haruslah buang air kecil sedikit 1/4 hari sekali dan memiliki air yang jernih, air kencing yang jernih sedikit sekali dalam sehari. Berapa banyakkah 8 gelas dalam sehari itu? Meminum air haruslah direncanakan secara rutin. Sebuah petunjuk umum adalah meminum 1 ounce air setiap 2 pounds, yaitu kita boleh lihat di sini 0,9072 kg dari keseluruhan berat tubuh. Nah, ini dia ada kiraan dia sendiri ini. Jadi terusnya, haus. Apa itu haus? Kalau orang dusun haus itu yang lain-lain bukan, tapi apa itu haus? Haus adalah indikator tubuh yang tidak tepat dalam memerlukan air.
haruslah selalu dipuaskan, dan beberapa pemuas haus tertentu seperti alkohol, kopi, minuman mengandung kafein, cola, soda, dan teh dapat menyebabkan dehidrasi. Jadi, perkataan pemuas haus ini juga boleh kita ganti sebagai pengganti air. Pengganti air. Mari kita lihat yang seterusnya. Seberapa banyakkah air yang harus kita minum dalam sehari? Di sini mengatakan bagi wanita dewasa 6 hingga 9 gelas. Bagi lelaki dewasa 6 hingga 12 gelas atau lebih, tergantung berat badan lelaki dewasa tersebut. Dan jika seseorang itu terlibat dalam kegiatan yang berat secara fisikal di cuaca yang panas, minumlah lebih banyak air. Dan ingin saya sampaikan juga, walaupun minum air ialah satu habit ataupun satu kebiasaan yang sehat, tapi kalau kita terlebih-lebih air pun, dalam badan pun boleh membahayakan kita punya diri. Yaitu kalau kita terlebih air, yang boleh menyebabkan level darah kita menurun dan berlakunya pembengkakan otak, krem, dan kita akan merasa sukar untuk bernafas. Tapi kalau kita tahan dari minum air juga, boleh mengakibatkan diabetes dan masalah-masalah lain. Seterusnya, jadwalkan waktu minum air Anda. Di sini diajar kita untuk membuat jadwal minuman air. Waktu kita minum air. Minumlah di jam-jam tertentu seperti pukul 6 pagi sehingga 8. Kita minum pada pukul 10 lagi. Seterusnya pada 12, pada 2 siang, 4 petang, dan 5 petang. Basically, dia selang 2 jam, ataupun ya, selang 2 jam. Dan minum pada saat sampai terhidrasi secara baik. Oke? Kalau kita mau minum, kita bolehlah ikut kita punya plan. Jangan kita tahan kita punya rasa dahaga tuh. Dan kalau kita sibuk macam mana pun, mungkin ada orang yang terlampau lah sibuk sampai mereka tidaklah masa untuk minum air, ataupun bukan tidak masa sebenarnya, mereka lupa untuk minum air. Paling senang set alarm di handphone kita masing-masing. Di handphone set alarm, lepas itu tulis sana time to drink water. Lepas itu kamu nampak lah, kalau berbunyi kamu nampak ke handphone, oke, ingat belum minum air, lalu minumlah air. Jadi bagaimanakah dengan pengganti air? Nah, ini yang saya cakap yang tadi, yang macam cola, kopi, teh, apalagi minuman-minuman bergas itu semua dikategorikan sebagai pengganti air. Tiada yang lebih baik daripada air mineral ataupun air biasa, air plain water. Air lebih bermanfaat untuk kesehatan daripada kita minum minuman seperti teh, kopi, minuman bergas. Dan wujudnya pengganti air inilah yang telah menyebabkan ramai orang gagal untuk mendapatkan air yang secukupnya untuk diri mereka. Oke, dan minuman-minuman pengganti ini selalunya mereka yang mengandungi produk-produk yang penuh dengan cecair yang boleh mengakibatkan dehidrasi. Dan sebenarnya kalau kita rasa haus, kita minum, contoh kita rasa haus, kita minum 100 plus. Kita rasa macam sudah hilang kita punya haus kan, kita punya dahaga tuh, tapi sebenarnya dalam badan kita dia tidak terima pun itu air, maksudnya dia tidak terima pun mau kasih rehydrating balik kita punya badan. Jadi itulah, badan kita dia lebih menerima air biasa. Nah, kita boleh lihat di sini seorang peminum berat teh sering mengalami definisi vitamin B. Tanin merupakan sebuah komponen kimia teh yang ditunjukkan dapat mengganggu absorpsi zat besi dalam badan kita. Soda pop adalah penyebab utama osteoporosis karena soda mengisap ataupun mengambil kalsium dari tubuh badan kita. Soda pop juga adalah penyebab utama diabetes.
Nah, kenapa? Sebab daripada 20 ounce soda adalah sama dengan 16 sudu teh gula. Bayangkanlah tuh 16 gula. Bersamaan dengan ini cola lah nih, minuman bergas nih. Oke, kita terima kita sudah berada di penghujung, hampir penghujung, di mana penelitian terhadap air itu jelas. Minumlah air murni yang banyak keuntungannya setiap hari. Jadikanlah itu sebagai priority harian Anda, kepentingan harian Anda. Seperti kita membaca Alkitab, berdoa, mengusung gigi, makan, dan mandi. Jadi, minum air ini juga perlu di satu barisan dengan kita punya rutin-rutin harian macam mandi, berdoa, membaca Alkitab. Oke? Dan saya akan akhiri bagian satu ini dengan sebuah cerita, yaitu cerita mengenai Ryan story. Baiklah, Ryan ini dia merupakan seorang kanak-kanak, seorang pelajar yang berumur 6 tahun dan dia berasal daripada negara Kanada. Suatu hari Ryan balik dari sekolah dan dia pergi berjumpa dengan ibu bapa dia untuk memintakan uang sebanyak $70 Kanada. Kalau dalam ringgit Malaysia lebih kurang dalam 200 lebih lah, 200 lebih ringgit Malaysia. Ibu bapa Ryan, mereka bertanya-lah kenapa Ryan meminta duit sebanyak ini pada umur yang muda lagi, dan Ryan jawab, ini adalah untuk orang-orang di Afrika yang tidak mendapatkan bekalan air bersih untuk minum. Guru saya cakap, dengan $70 ini mereka akan membina perigi. Bolehkah saya dapat uang ini? Ryan cakap. Ryan tanya sama parents dia. Ibu bapa Ryan begitu tersentuh dengan tindakan anak mereka. Tetapi ibu bapa dia tidak memutuskan untuk bagi terus $70 tuh. Malahan dia menyuruh Ryan untuk membuat pekerjaan-pekerjaan dan sebagai balasannya, sebagai upahnya, Ryan akan mendapat duit. Dan duit itu akan dimasukkan di dalam tin biskut yang diletak di atas peti sejuk mereka. Dan selepas sekolah, pada keesokan harinya, selepas pulang dari sekolah, dia dan seorang rekan kelas dia menjual air lemon di kejiranan mereka, dan ini merupakan ide ataupun arahan daripada ibu Ryan. Adalah beberapa customer yang datang untuk membeli air mereka, dan apabila Ryan mendapat duit dari customer, dia rasa begitu macam tersentuh, rasa begitu gembira mendapatkan uang. Dan dia pun pada setiap malam dia tidak akan putus-putus berdoa, dia akan terus berdoa sama Tuhan, yaitu doa dia, Yesus tolonglah saya mendapatkan air bersih untuk orang yang tidak berkemampuan di Afrika. 4 bulan kemudian, sambil membawa tin biskut yang berisikan duit itu, Ryan pergi di pejabat sebuah organisasi bantuan kelaparan di Kanada. Pekerja di sana, pegawai di sana pun mengira jumlah yang Ryan bawa. Dan jumlah itu ngam $70. Tetapi si Ryan begitu gembira lah dia dapat $70, tapi dia mendapat berita yang kurang baik, itu uang dia itu sebenarnya tidak cukup pun untuk membuat perigi, tetapi boleh bikin pam perigi. Dan kos membuat perigi ataupun telaga itu sebanyak 2.000, dan Ryan yang berusia 6 tahun pada saat itu tidak tahu apa-apa. Dia tidak pasti 2.000 itu nilai dia macam mana, dan dia tidak pasti macam mana berapa tuh 2.000. Tapi dengan semangat yang kuat, dengan iman yang kuat, dia cakap, oke, saya akan melakukan lebih banyak kerja supaya saya akan mendapat duit yang lebih banyak. Dia cakap macam itu. Cerita ini telah dicatat oleh sebuah jabatan ataupun jabatan yang mengeluarkan surat kabar tempatan, dan dari situlah banyak kawangan setelah cerita ini
keluar di surat kabar, banyak bantuan keuangan yang masuk. Kemudian cerita ini juga telah dimasukkan di television di Kanada, di kota mereka yaitu Ottawa. Daripada kisah ini, ramai yang ingin membantu Ryan, sehingga ada seorang lebih boleh dikatakan kontraktor project mencari Ryan untuk meminta dia tanda tangan cek untuk menandatangani cek yang bahwa mereka akan membantu Ryan mengurus proyek ini di Afrika. Si Ryan yang 6 tahun itu udah tidak tahu apa-apa, tapi ibu bapak Ryan dia menyokong Ryan untuk dia cakap sama Ryan tulis ya nama kau di cek itu, dan Ryan pun tulis namanya. Maka terhasillah satu proyek untuk membina sebuah sumur ataupun sebuah sumur telaga di Afrika. Kemudian pada hujung tahun itu, Ryan dan keluarganya dijemput untuk pergi ke Afrika sendiri untuk melihat sumur itu. Dan si Ryan ini dia sangat teruja karena dia diberi kesempatan, apalagi sepanjang perjalanan mereka itu akan ditanggung 100% oleh agensi yang diketuai oleh kontraktor yang memimpin proyek ini. Dan mereka pun tiba di Afrika. Apabila mereka memasuki kampung itu, si Ryan terdengar suara yang begitu ramai melaungkan Ryan. Nampaklah betapa berterima kasih, betapa gembiranya orang-orang di Afrika pada masa itu terhadap Ryan. Dan proyek ini juga si Ryan meminta untuk dibina, sumur itu dibina di kawasan sekolah, dan sekolah yang dipilih itu ialah sekolah Angolo. Dan Ryan juga pergi di sekolah itu untuk mencoba mengepam sendiri air itu, dan memang ada air yang bersih yang keluar daripada sumur itu, dan sumur itu diberi Ryan's Well, funded by Ryan ataupun didanai oleh Ryan. Dan cerita ini telah membantu kisah ini telah membantu banyak penduduk Afrika di sana pada saat itu, terutamanya pelajar-pelajar yang bersekolah di sekolah Angolo, karena mereka mendapat air yang bersih setiap hari, dan mereka juga berkesempatan untuk membawa air ini balik di rumah setelah mereka habis sekolah di sekolah Angolo. Dan ini juga kita lihat sumur-sumur air yang ada adalah pemberian oleh kasih yang telah membawa sukacita bagi desa-desa Afrika yang hampir dilupakan. Oke. Dan begitulah mengenai cerita Ryan tadi, yaitu mengisahkan yang dia ingin membantu dari dia seorang ingin membantu membuat tempat pam air di sumur di Afrika, sehingga ramai orang yang ingin membantu. Dan sebenarnya cerita ini telah memberikan kita satu pengajaran yang baik mengenai air. Ya, kalau kita tahu, kita perlu bersyukurlah kalau kita di Malaysia ini kita mendapat air yang mencukupi, air yang bersih. Tapi bagaimana dengan kawasan-kawasan yang lain? Jadi banyak sebenarnya moral pelajaran moral yang kita boleh ambil daripada cerita ini, yaitu saya percaya kita semua tahu macam perlu bersyukur, kita perlu sentiasa menitik beratkan kebersihan air, dan juga sebelum ini pun saya menyampaikan bahwa
dengan air untuk badan kita, untuk sistem organ dalam badan kita. Dan sampai di sini saja untuk pelajaran yang pertama, yaitu yang bertajuk Rindu Setengah Mati pada Segelas Air. Dan saya harap kita di sini tiadalah yang akan merasa rindu pada segelas air. Kita harus sentiasa mencukupkan diri kita dengan air yang kita ada. Oke, saya akan terima kasih karena mendengar. Saya akan sambung lagi perkongsian kita pada hari ini dengan topik yang kedua, yaitu mata air kehidupan.